Gue sedih banget, gue ditinggal sama Muyan mudik. Kira-kira balik lagi ke Jakarta. Lama nggak balik-balik, nggak balik-balik lama. Ya udah kita ikhlasin aja kalau gini. Wow. Udah sih ya? Ya. Hello Saloners, balik lagi nih sama Gilang dan sekarang ini nih, gue sedih banget gue ditinggal sama Muyan mudik. Kita tunggu aja deh. Kira-kira balik lagi ke Jakarta. Lama nggak balik-balik, lama. Ya udah kita ikhlasin aja kalau gini. Oke, bareng gue Gilang dan masih di selonjoran run. Oke, sekarang ini gue mau ngasih tau lo nih. Lo tau nggak gue lagi pakai baju apa? Gue pakai baju Senloko. Kenapa? Karena gue semua barang-barang gue yang ada di sini, gue bisa dapetin koleksinya cuma ada di Salon Market, bro. Jadi jangan lupa untuk lo yang belum download Salon Market, jangan lupa salonmarket.id atau juga via website www.salonmarket.id. Jangan lupa juga follow Instagram kita di salonmarket.id. Pokoknya salonmarket.id semua ya, awas ya sampai. Bang, koleksinya apa itu bang? Jadi gini bro, semua yang ada di Salon Market, nah ini gue kasih unjuk dulu nih. Yang ada di sini semua nih bro, gue akan ngasih tahu juga nih. Gue bisa dapetin, gue suka banget dengan ini, dan ini koleksinya Solja, dan ini limited. Lo bisa dapetin, ini ada ukurannya juga cuy. Lo bisa cek di Salon Market. Terus ini Solja ya. Kalau ini The Groove bro, yang kemarin jadi kita highlight. Ini keren, udah banyak banget ya sebagian saloners yang beli. Jangan sampai lo kehabisan. Dan ini ada koleksinya Senloko. Ini keren bro. Wih, Kemarin dapatkan yang asli, hanya di Salon Market. oh, Senloco. Ada elemen bro. wah ini legend. Ini elemen reunion. Jadi elemen ini dia itu baru reunion. Jadi semua personil zaman dulu itu balik lagi dan dia bikin kaos elemen reunion. Solja ada tidak hanya ini doang bro, tapi ada juga nih modelnya kayak begini nih. Ini favorit juga Saloners. Rastafari. Oh, keren. Bahannya enak cuy, beneran. Bahannya enak. Solja tidak hanya itu doang, tidak hanya kaos, tapi dia punya jaket tuh. Nih Solja nih, tuh. Belakangnya apa bang? Iya. Nah kalau satu lagi Solja kayak gini. Belakangnya polos. Ini bahannya enak, bahannya adem. Tuh. Oke. Dan Senloko nggak cuma warna ini doang, tapi dia juga punya warna hitam bro. Dan ini pas banget dengan anniversary-nya dia, kalau nggak salah. Tuh di belakangnya dibaca nih. 6025 hari tetap berdiri kekal dan abadi. Ya gitulah, keren banget nih. Pokoknya jangan sampai lo kehabisan Saloners di Salon Market. Tidak cuma jual merchandise, tapi kita juga ada nih yang namanya memorabilia. Ini jaketnya Indranaga X Lila. Kalau lo tahu Lila band. Sekarang bandnya apa tuh? Dia sekarang ada band. Jaketnya keren cuy. Dia pernah pakai di video klip. Salah duanya ini juga. Ini punya Indranaga. Dia pernah waktu itu pakai buat konsernya dia di Palembang kalau nggak salah. Dia pakai jaket ini. Dan yang ini adalah jaket spesial dibuat sama desainer terkenal katanya. Ini buat buat video klipnya si Reza, judulnya gue lupa tuh, ada di video klip dipakai. Reza Herlambang. Jadi Saloners jangan lupa ya, support terus musisi-musisi Indonesia ya, dukung terus dengan cara apa? Ya membeli produk-produk mereka, ya kan, kita harus saling bantu. Gokil lo kalau lo ngaku anak muda dan anak bangsa Indonesia, support musisi Indonesia, pakai jasa ini, dan yang pasti support Salon Market. Jangan lupa download. Mau tahu barang-barangnya seperti apa? Cek sekali lagi di salonmarket.id. Oke, Gilang pamit. See you. Halo Saloners, balik lagi di Selonjoran bareng gue Gilang, dan kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemani dengan tokoh public figure dan bisa dibilang adalah dia seorang chef yang udah nggak asing lagi, mungkin sangat terkenal, yang sudah berkelana di hampir 25 tahunan di dunia permakanan. Siapa dia? Ini dia, sesuai dengan berkelana, namanya Chef Kelana. Apa kabar Chef? Baik. Sehat-sehat ya Chef ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gila. Senang banget Chef Kelana bisa datang ke sini. Tapi sebelumnya Chef Kelana itu memang sudah sempat kerja bareng juga tuh sama Salon Market, Saloners. Dan sekarang ini akhirnya di Selonjoran
Chef Kelana kita ajak ngobrol-ngobrol. Sekalian nanti kita mau ada icip-icip nih. Icip-icipnya apa nanti dulu. Yang penting kita ngobrol-ngobrol dulu sama Chef Kelana. Chef, sekarang kesibukannya apa nih Chef? Kan Chef udah hampir 25 tahun ya berkecimpung di dunia chef dan perhotelan. Ya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Chef? Jadi gini, begitu kita kena COVID ya, Pada 2020 aku tuh langsung retire dari dunia industri ya, di hotel. Oh gitu, oke. Tapi aku sempat masuk ke dunia kuliner bisnis yang pada saat terjadinya COVID ini mereka membuat bisnis seperti startup bisnis ya, makanan siap saji yang biasanya offline ya, lagi ngetren nih. Iya betul. Nah aku sendiri juga bikin bisnis sendiri ya, selama kena COVID ini. Jadi bikin bisnis makanan online, masak di rumah. Jadi kalau ada order, GoFood, Gojek segala macam ya kan, dari Gojek, dari Shopee, dari banyak itu yang lain apa namanya? Yang lain ya, apa sih aplikasi yang lain banyak. Jadi aku lebih fokus itu dan sekaligus mereview ya, karena kita kan mantan chef ya. Iya, enggak dibilang mantan chef juga kan, di rumah juga masak kan. Iya, masih chef dong. Jadi aku walaupun nggak kerja di industri, tapi aku juga mereview industri sebenarnya. Oh gitu. Aku sering nginep di hotel, aku makan di hotel besar, terus nginep maksudnya ada makan di restoran-restoran juga. Jadi melihat juga bagaimana perkembangan kuliner mereka, gitu. Bagaimana kualitas mereka, apakah sebelum COVID, sudah COVID, makanannya sama kualitasnya, atau malah lebih kurang mantap gitu. Iya. Jadi aku nggak berani kasih komen gitu. Kalau kasih komen nanti kan rating mereka jatuh kan. Paling kalau ada chefnya aku panggil, bro jangan kayak gini bro, bisanya begini selalu. Iya. Karena gatel juga kan, kita sebagai chef nih, kita makan sesuatu dan aku yakin bukan chefnya nggak bagus, tapi chefnya mungkin bagus, tapi kan pada saat kita buka industri kuliner itu kita harus punya komitmen kan. Komitmen secara tim, bukan secara individu. Chefnya hebat tapi timnya nggak bagus, sama dia bohong. Iya betul. Jadi kalau aku bilang dimanapun chef itu dia harus punya tim yang solid. Betul. Tim yang memahami apa kemauan chefnya, ya kan? Yang bahaya itu tim yang nggak paham apa kemauan chefnya. Nah berarti di dalam itu butuh yang namanya teamwork ya, chef ya. Teamwork ya. Tim yang kompak dong. Yang benar kompak, yang saling memahami. Iya benar. Itu kayak main bola ya. Nah benar. Jadi ya cuma di perusahaan doang. Ternyata di restoran juga kayak gitu, Saloners. Berarti jangan kemana-mana Saloners, karena si Chef Kelana nanti akan berkolaborasi dengan salon. Seperti apa? Kayaknya bakalan keliling-keliling tuh nyoba-nyoba makan. Kita coba aja, kita tunggu ya. Oke. Dan sekarang ini nih Chef, kita mau icip-icip nih, mau nyoba-nyoba nih salah satu UMKM yang sudah masuk di Salon Market. Apa itu? Dan mana? Bentar ya. Wih, balik lagi nih di Selonjoran bareng Chef Kelana. Dan sekarang ini kita lagi pengen coba ini salah satu UMKM yang sudah ada di Salon Market. Namanya adalah bakso aci-aci di jalan by Nenek Umi. Aci-aci di jalan, imut sekali. Dan sekarang ini mau kita cobain ini bakso aci gembul. Kita nanti akan nyobain 2 varian, bakso aci gembul, ceriwis. Ini ceriwis nih, ini ceriwis, gembul. Terus ada lincah, nenek lincah, wih gaya. Terus sama ngikan. Oh ngikan berarti daging kan? Salah ya, ikannya ikan maksudnya gitu. Daging ikan betul. Nah benar. Oh Jawa kan ngomongnya daging ikan apapun itu. Yuk kita cobain ya Chef. Oke, fine. Nih buat Saloners yang mau coba silakan order aja nanti di Salon Market. Ini baksonya dikasih ini ya. Jadi dia pakai kerupuk yang kecil-kecil ya. Iya benar. Ini aci ini sebenarnya kalimatnya boleh jadi dari tepung ya. Betul. Ya. Ini kalau saya lihat itu model kayak apa? Kayak tekwan gitu. Tapi ini lebih ke pedasnya ya, karena banyak cabai ya. Betul. Dari warnanya. Iya. Karena setahu saya sih memang kalau bakso aci itu. Kalau kayak begini cocoknya dimakan siang, makan malam. Oh gitu. Nah, siang makan malam. Kalau pagi itu kayaknya aci-aci. Oh iya, aci-aci itu makanya. Aci-aci kan. Wow. Pedas ya? Ya. Ini rasanya sebenarnya enak ya. Tapi karena saya nggak begitu fans pedas. Oke. Kalau orang yang fans pedas ini buat mereka. Oh berarti ini nih Om Chef.
cabenya dikasih semua nih sama ininya nih, apa bon cabe, kayak bon cabe gitu. Berarti dituangin semua. Mohon maaf ya, buat kamu yang nggak suka pedas masih aman kok, tanpa dikasih cabe, sambal atau apapun, kamu masih bisa menikmati yang namanya bakso aci. Jadi ini nanti mungkin kalau kita makan di restoran langsung, ini akan dipisah semua ya, cabe, jeruk. Iya betul, dipisah semua. Oke. Jadi ini basicnya bagus ya. Kalau untuk yang suka bakso, kalau yang suka ngebakso, hobi ngebakso, dapat kayak gini kalau semuanya dipisah, fine. Karena basic rasanya udah bagus. Betul chef. Anak-anak milenial lagi demen kayak gini chef. Laku banget kayak gini. Tapi taste-nya udah oke. Oke. Saya nggak bilang tidak enak, tapi kalau misalnya boleh saya beri tambahan, do something dengan additional di atasnya yang tujuannya untuk fresh. Apa dia daun bawang, apa dia tomat fresh, ya kan? Iya. Jeruknya itu taruh di samping kan? Pada sebelum kita hajar lagi, set, ya kan? Betul. Nah, begitu dicoba kayak gini, set, rasanya langsung seger banget. Benar. Fine. Oke. Tapi ini perbedaannya adalah cuma di dalam ininya aja chef. Apa namanya, di dalam bakso besarnya itu ada si rawitnya. Ranjau ya. Yang satunya lagi Fine, ini itu untuk surprise aja sama yang suka pedas. suka yang kalau yang lagi ulang tahun dikasih itu jadi surprise, ya kan? Ya. Kalau yang ini ada tulang rangu itu apa sih? Tulang? Rangu. Kayak tulang muda Ya. ayam deh kalau nggak salah. Oke. Ini perbedaannya itu, kalau yang ini adalah gembul, gitu. Jadi memang keren ya. jadi kalau gembul dan ceruis perbedaannya itu ya saloners. Kalau yang nenek ikan ya pasti ikan. Kalau yang lincah pasti dia suka jalan-jalan sekarang sendiri. Halo. Kita coba ya. Halo. Coba dong saya. Ini asik banget, ada kacang ini pilus. Kalau kacang pilusnya kita taruh nih pas lagi panas, kita taruh pas langsung makan. Ini nggak begitu pedas, enak. Enak ya? Buat saya enak, pas. Oh. Mungkin dia ngasih ranjaunya apa ya? Oh gitu ya. Mungkin. Ya maksudnya pedasnya. Besar. Saya rekomen. Yang kedua ini. Oke, chef rekomend. Chef suka dengan yang bakso aci-aci di jalan yang gembul. By the way, cuma satu. Additional. Oh iya, saya nggak bilang ini jelek. Kalau dia, ya saya bilang kan, saya ulang lagi. Pisahkan itu cabai, kasih sesuatu yang segar di atasnya, sebagai penampilan good presentasi dari wow, dan orang ngeliat wow, gitu. Jadi kan dimakan kan, first impression kan. Kalau kita melihat ada orang lewat, wih keren kan. Iya, betul. Jelek lah, padahal enak gitu. Kan orang Indonesia tuh judge the book by cover. Iya benar. Iya kan? Iya. Don't judge the book by cover kan? Iya. Tapi untuk makanan, judge the food by cover. Betul. Jadi makan disuruh judge-nya dari penampilan. So presentasi penting. Nah, itu dia. Udah, Nah, buat para UMKM jangan lupa juga seperti itu. Perhatikan seperti itu. Terima kasih chef. Icip-icipnya sudah selesai. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih sama chef. Mantap. Jangan kemana-mana lagi. Action. Oke, balik lagi. Balik lagi masih bersama gue Gilang dan bersama Chef Kelana. Iya. Oke. Tadi kita sudah ngobrol sama chef tentang aktivitasnya, terus tadi kita sempat icip-icip juga tuh dari UMKM yang ada di Salon Market, bakso aci-aci di jalan, by Nenek Umi. Dan sekarang nih, chef kita mau minta saran nih buat chef nih, buat para pegiat UMKM rumahan nih, chef. Karena kan Salon Market ini memang identik sama ya UMKM yang biasa dia bikin sendiri untuk, karena dia tidak tahu ya udah gabung sama kita bantu sama-sama mempromosikan makanannya. Ada saran nggak buat teman-teman UMKM yang mungkin mau mencoba untuk berusaha atau yang lagi sedang berjalan, mungkin butuh masukan dari Chef Kelana? Ya, kalau aku sih sebenarnya aku sendiri juga salah satu pengusaha UMKM ya. Karena aku bikin bisnis sendiri, tapi kan nggak bisa begitu kita buka langsung ramai. Betul. Jadi untuk usaha yang baru itu kan perlu apa ya? Perlu konsisten. Nggak bisa satu hari kita buka usaha langsung ramai gitu. Itu konsistensi diperlukan. Habis itu dalam hal apa? Dalam hal kualitasnya. Ya. Kualitas Kualitas itu nggak boleh berubah gitu. Juga aku sebagai chef itu juga aku mengkoreksi diriku juga. Aku harus stay konsisten kan. Oke. Habis itu kedua, pelaku UMKM itu kalau bisa punya basic gitu. Punya basic seperti apa? Basic paling nggak, dia tuh pertama ya
kalaupun dia nggak ada basic di dunia kuliner, paling kan dia ada talent gitu, ada bakat. Oke. Karena itu kalau dengan ada bakat kan lebih cepat kan, membantu. Bakat tuh bisa jadi orang yang hobi kan, hobi banget lah dia itu. Biasanya tuh kalau dia buka usaha tuh biasanya oke lah. Oke. Habis itu tips untuk usaha UMKM itu ya itu tadi ada jangan benar-benar melihat jenis makanan yang Anda jual itu harus benar-benar kayak semacam kita survei gitu ya. Misalnya sekarang kan persaingan luar biasa sekarang. Semua orang jual bakso. Nasi goreng memang nasi goreng. Paling enggak untuk pengusaha UMKM juga dia sebelum launching jualan dia harus panggil juga orang-orang untuk menilai makanan dia. Test food dulu gitu ya. Test food ya. Jadi misalnya dia review untuk umur 40 ke atas misalnya, komennya seperti apa gitu. 30 40 ke bawah ya. Sampai batas maksimal umurnya. Nah, nanti dari review itu kan mereka kan kasih tahu ini enak, ini enggak enak. Biasa kalau itu sudah dapet, di situ kan modalnya itu. Modal dasar untuk usaha itu kan. Pertama, Anda sudah memahami basic knowledge dari produknya sendiri, produksi ya. Betul. Nah, yang kedua adalah karena di makanan itu tidak berdiri sendiri, food nggak bisa berdiri sendiri kuliner itu. Harus ada marketingnya, ya kan? Harus ada penyaji itu servernya, pelayannya, yang melayani ya. Jadi ada istilah nih kalau di dunia chef ya, kita kan di asosiasi itu kita pernah ngomong kayak gini, the food is all about presentation. Yang dimaksud all about presentation itu bukan presentasi makanan gitu loh, tapi presentasi dari orangnya, tempatnya. Ya kan, tempatnya dia jualan itu presentable nggak? Habis itu dia menyajikan dengan packaging yang presentable nggak? Habis itu orang yang membungkus, yang menjual itu marketingnya presentable nggak? Jadi itu si produksi, si pelayan sama marketing itu tiga-tiganya nggak bisa berdiri sendiri. Tiga-tiganya harus. UMKM harus seperti itu. UMKM tidak bisa mengandalkan bakat jago masak. Misalnya dia talent misalnya, nanti dikerubungi kan, rame jadi viral kan. Itu bisa aja. Yang viral banyak, gampang. Viral itu bisa disetting kok, ya kan? Tapi kalau misalnya dia setting, kan kita bicara bisnis makan kan jangan bicara untuk coba-coba, bicara long period of time kan. Jangka panjang gitu. Kalau mau survive ya itu saya bilang tadi konsisten, komitmennya terhadap dia punya basic juga. Itu penting. Kualitas makanan yang pastinya ya, Chef. Iya, kualitas. Kalau jadi ada yang jadi yang dia sebagai chef, boleh jadi sebagai koki, boleh jadi pecinta makanan, boleh jadi just hobi makanan. Ada juga yang nggak hobi tapi jago bisnis gitu. Ya. Dia jago bisnisnya, kalau apa yang dia bisnis goal sama dia, itu juga bisa. Tapi dia juga harus cari orang pintar kan yang meramu kan. Betul. Jadi semua kembali ke bagaimana dia meramu timnya. Balik kan itu sebuah kelompok gitu, nggak bisa berdiri sendiri karena saling ketergantungan. Balik lagi yang tadi sempat dijelasin sama Chef, teamwork gitu. Satu sama lain harus saling ngisi, saling kompak, saling memahami lah semuanya seperti itu. Thank you banget Chef buat tips dan sarannya. Jangan lupa buat teman-teman saloners yang mau membuka usaha gitu dari usaha sendiri UMKM gitu, coba jalanin atau pikirin aja dulu apa yang tadi Chef Kelana bilang. Semoga bermanfaat dan bisa bikin usaha UMKM kalian maju. Amin. Chef, terima kasih banyak udah mau ke Swajoran. Saya udah gak sabar lagi nih nunggu kolaborasinya sama Salon seperti apa sih nanti kita mau jalannya. Jadi intinya saya diajak ya. Kalau makan saya mau ajak. Pasti. Ya. Semua harus nyobain. Siap. Oke, Saloners, pamit dulu. Saya Gilang dan Chef Kelana pamit dari Swajoran. See you. Halo, see you. Bye bye.